Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh Masjid Ikhwanul Muslimin Sintang yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tidak mungkin bagi kita untuk dapat menghitung nikmat demi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, dikarenakan sekian banyaknya nikmat demi nikmat yang kita dapatkan dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tersebut. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang sangat kita cintai, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, alladzi la nabiyya ba'dah, yang mana tidak ada nabi setelahnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan tak lupa pula kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin Sintang dan jamaah semuanya serta para panitia yang telah bertahun saling tolong menolong sehingga kegiatan kuliah subuh ini dapat terlaksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kerja keras antum semua dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua surganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada subuh hari yang penuh barokah ini insyaallah adalah menjadi mukmin yang paling cerdas. Menjadi mukmin yang paling cerdas. Di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita mesti menyamakan standarisasi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan cerdas ini? Karena nanti akan banyak tuh perspektif dari masing-masing orang. Oh, ini cerdas seperti ini, cerdas kan seperti ini. Kalau seperti ini tidak akan ketemu jalan tengahnya. Maka harus sama dulu nih, apa yang kita jadikan rujukan dalam perkara ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Dan apabila kalian berselisih, terdapat perselisihan nih, dan memang manusia seperti itu tabiatnya, maka kembalikanlah perselisihan kalian tersebut kepada siapa Pak?
kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang kita jadikan standar apabila kita berselisih faham, apabila kita ingin cari titik temu dalam suatu permasalahan adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita tidak kembali kepada perintah Rabbul Alamin, tidak kembali, tidak merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya titik temu tersebut tidak akan pernah didapat. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Wajib bagi kita untuk menyamakan perspektif terlebih dahulu. Standarnya harus sama. Contoh nih, tentang siapa sih yang dimaksud dengan ulama, siapa itu orang alim. Maka kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya siapa itu ulama? Apakah ulama adalah orang yang banyak gelarnya? Jawabannya bukan. Siapa itu ulama? Apakah ulama adalah orang yang kemana-mana dia pakai jubah, pakai sorban? Apakah itu ulama? Jawabannya belum tentu. Siapa itu ulama? Apakah ulama itu orang yang banyak jamaahnya? Kalau misalnya ada pengajiannya ribuan orang yang datang, jawabannya belum tentu seperti itu. Kenapa? Karena bukan seperti itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang dimaksud dengan ulama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut jatuh kepada kesyirikan, jatuh ke dalam sesuatu yang menyelisih sunnah Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini adalah orang alim, ulama. Dia takut makan harta haram, dia takut makan riba, dia takut terjatuh ke dalam zina, dia takut bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ulama, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jaga lisannya, dia jaga amal perbuatannya, walaupun dia tidak populer di masyarakat, walaupun misalnya dia tidak memiliki gelar yang seabrek-abrek, yang banyak di belakang namanya. Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar rasa takutnya kepada Rabbul Alamin, maka inilah ulama. Kita kembalikan pada standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, tentang apa sih yang dimaksud dengan rapi, bersih, ya. Apakah orang yang dikatakan rapi, bersih, fitrahnya itu seperti apa? Apakah dia harus ada jenggotnya, itu dikatakan orang yang jorok? Kan sekarang seperti itu, Pak. Maka kita harus kembali nih kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau bicara itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan adalah wahyu.
dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diucapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asrun minal fitrah. Ada 10 dari fitrah kebersihan. Orang itu dikatakan bersih, dikatakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dengannya adalah apabila dia menjaga 10 hal ini. Yang pertama adalah qasus syaribi, yaitu mencukur kumis atau memotong kumis. Artinya kalau orang melihara kumis sampai panjang-panjang, Pak, ini kita katakan ini tidak sesuai fitrah, tidak bersih. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau udah kumisnya panjang, Pak, panjang sampai udah nutupi mulutnya, itu dipotong. Ini yang standar kebersihan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ifa'ul lihya, memelihara jenggot. Artinya apabila ada orang yang mengatakan itu, lihat tuh yang pelihara jenggot itu jorok, ini salah. Kenapa? Karena standar Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam jenggotnya itu dipelihara. Ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siwak, ya, bersiwak, membersihkan ya mulut, ya gigi dengan siwak atau yang semisal dengannya dengan sikat gigi. Ya, ini juga dianjurkan dalam agama kita. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat memelihara dirinya, tidak ingin keluar sesuatu yang buruk dari mulutnya. Ya, terkadang jamaah dari Allah Subhanahu wa taala ya kita dapati di sebagian tempat itu subhanallah orang tidak memperhatikan adab seperti ini. Kadang dia sholat subuh baru bangun tidur, tidak sikat gigi, tidak basuh muka ya wudu, tapi tidak sikat gigi. Sewaktu imam mengatakan waladdallin, amin, itu baunya masya Allah, menyiksa orang yang di sebelahnya, gitu kan. Nah, ini subhanallah dalam Islam udah dijaga adab-adab seperti ini. Ini yang standar kebersihan. Kemudian ya wastinsyaqul ma, menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu dan mengeluarkannya. Wa qasul azfar, memotong kuku. Jadi memotong kuku termasuk standar fitrah kebersihan. Kemudian wa qasul baraji, mencuci ruas-ruas jari, dibersihkan nih Pak ruas-ruas jarinya. Ini fitrah standar kebersihan dalam agama Islam. Wa natful ibit, kemudian mencabut bulu ketiak. Ini standar nih kebersihan dalam Islam. Artinya orang yang bersih dalam agama Islam itu yang dicukur, dibersihkan bulu ketiaknya, dicabut, ya. Kemudian juga wahal kul'anah, mencukur bulu kemaluan. Kemudian wantiqasul ma, ya, istinja, ya, cebok Pak habis buang air, baik itu buang air besar atau buang air kecil, dibersihkan. Ini standar nih kebersihan dalam agama Islam. Kemudian yang ke-10-nya perawi mengatakan, aku lupa yang ke-10 ini sepertinya berkumur-kumur. Ya, maka di sini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala ini yang kita jadikan standar tolak ukur. Begitu juga dengan cerdas tadi. Kita katakan kita ingin menjadi muslim yang paling cerdas. Bagaimana ini caranya? Apakah kita harus memiliki gelar yang paling banyak? Apakah seperti itu yang diinginkan oleh Nabi yang mulia SAW? Seperti itu standar muslim yang paling cerdas? Tunggu dulu. Kita harus kembali cek nih dalil-dalil yang ada. Kita lihat nih apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia SAW. Ada enggak kriteria yang diberikan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang cerdas?
Jawabannya adalah pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu ketika ditanya oleh seorang Ansor. Dia bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang paling afdal? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ini muslim yang paling afdal. Subhanallah, akhlak jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita? Bagaimana akhlak kita kepada istri kita? Bagaimana akhlak kita kepada tetangga kita? Akhlaknya dijaga, ini muslim yang paling afdal. Maka salah apabila seorang yang dia sholatnya rajin, subhanallah, ini kebaikan. Baca Qurannya rajin, subhanallah, ini kebaikan. Tapi ternyata sama orang tua suka melawan. Tapi ternyata sama tetangganya tidak punya adab. Bahkan sama tetangga sebelah rumahnya aja tidak kenal. Dia tidak tahu tetangga sebelah rumahnya ternyata kelaparan, tidak makan. Dia makannya berlebihan, bahkan sebagian makanan sampai dibuang misalnya. Ini bukan muslim mukmin yang paling afdol, bukan. Kenapa? Karena akhlaknya tidak bagus. Kemudian kembali sahabat ini bertanya, qala fa ayyu mu'min atyas? Wahai Rasulullah, siapa mukmin yang paling cerdas? Tadi mukmin yang paling afdol. Kemudian selanjutnya dia tanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa mukmin yang paling cerdas itu? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaika aqyas. Orang yang paling cerdas jamaah milik Allah tabaraka wa taala adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian, sering ingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan, dan orang yang paling bersiap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian tersebut. Subhanallah. Ulaika aqyas, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Ini jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim yang cerdas itu bukan muslim yang banyak titelnya, ternyata bukan. Bukan yang gelarnya seabrek-abrek gitu kan. Akan tapi ternyata yang cerdas, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah apa? Banyak-banyak ingat mati dan persiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian tersebut. Ingat mati, subhanallah, ini keutamaan. Tapi kalau cuma ingat saja Pak, tidak dipersiapkan, ini belum cerdas namanya. Ingat mati bagus itu, tapi harus juga mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dan ini panjang sekali kehidupan setelah kematian. Perjalanannya panjang sekali Pak. Kita hidup di dunia tidak lama, sebentar. Sebentar sekali. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalika. Umur umatku ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah sekitar berapa Pak? 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 Pak. Dan sedikit sekali yang lewat dari umur yang demikian tadi. Artinya yang lewat dari 70 itu sedikit Pak. Nah, kita bisa lihatlah di sekitar kita, orang yang usianya di atas 70 tahun berapa banyak sih? Orang yang usianya di atas 60 tahun berapa banyak? Ada enggak? Ada mungkin, tapi paling 1 orang, 2 orang. Ya Pak ya, sedikit. Walaupun yang muda juga banyak yang meninggal gitu kan, banyak juga.
Ya, lihat yang banyak kecelakaan di jalan itu apakah orang tua atau anak muda? Anak muda ternyata. Ya. Tapi mayoritas kebanyakan adalah tadi yang sudah sepuh. Ya. Ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini pendek jamaah milik Allah Taala, bentar. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, yang mana tidak ada ulama yang lahir melainkan dengan mempelajari atau meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika hendak meninggal dunia, Abu Hurairah menangis jamaah. Kenapa? Abu Hurairah mengatakan, ya Allah, panjangnya perjalananku setelah ini, setelah kematian ini, perjalanannya panjang sekali. Sedangkan bekal yang aku siapkan sangat sedikit. Masya Allah. Ini Abu Hurairah, Pak, sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau seandainya kita mencoba menghitung jasanya, tidak mampu kita menghitungnya, Pak. Nangis sedih, ya Allah, bagaimana nanti setelah meninggal ini? Panjang sekali perjalanan saya, sedangkan bekal saya sedikit. Ini Abu Hurairah, bagaimana dengan kita? Kita yang terkadang subhanallah sholat malam saja masih malas. Kalau sholat wajib udah, ini udah ada toleransi, harus dikerjakan gitu kan. Tapi bagaimana dengan sholat malamnya? Padahal umur kita sudah memiliki usia, udah dekat nih dari batas yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi masih belum juga sadar. Ya Allah, kapan lagi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita siap-siap nih. Salat malamnya Pak ditingkatkan. Puasa di siang hari ditingkatkan. Puasa Senin Kamis, subhanallah. Kita apa? Kita persiapkan untuk kehidupan yang panjang setelah ini. Kalau kita ingin termasuk menjadi orang-orang yang cerdas tersebut. Apabila kita ingin masuk dalam kategori orang yang dikatakan cerdas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita harus siap menghadapi kehidupan setelah kematian. Dan sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan kepada Allah Taala. Wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal apa, Pak? Takwa. Ya. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu taala. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita jauhkan. Dan dari sekian banyak perintah, dari perintah-perintah Allah Subhanahu taala, perintah Allah banyak jamaah milik Allah Subhanahu taala. Berbakti kepada kedua orang tua ini perintah Allah Subhanahu wa taala, menyantuni anak yatim, janda, perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyingkirkan duri atau halangan yang ada di jalan yang dapat mengganggu manusia, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk keimanan. Kita dapati ada kayu yang melintang di tengah jalan, yang ini kalau orang pakai motor tabrak bisa jatuh, ya udah kita tepikan, ini kebaikan, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah banyak. Tapi yang paling tinggi dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut apa? Tauhid. La ilaha illallah. Kita esakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya untuk perkara ini, agar dia diesakan dalam peribadatan, agar tidak ada kesyirikan di atas muka bumi, agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Aku utus bagi setiap umat itu rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, an i'budullah, yang mana rasul-rasul ini mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan.
Ini perintah yang paling besar yang harus benar-benar kita jaga diri kita. Kita jaga istri kita, anak kita, agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Dikarenakan tauhid adalah perkara yang paling besar, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syirik adalah perkara yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita. Kita jaga anak kita, istri kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ini terus diingatkan oleh para rasul kepada anak keturunannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan Yakub alaihissalatu wassalam mengingatkan kepada anak keturunannya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian meninggal nak kecuali dalam keadaan Islam. Jaga Pak nikmat ini, nikmat yang besar. Ini takwa. Perintah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah mengesahkan Allah. Dan larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus benar-benar kita jauhi sejauh-jauhnya apa? Lawan daripada tauhid, syirik. Kesyirikan harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai ada kesyirikan ini di dalam diri kita. Jangan sampai kesyirikan ini menimpa istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena Allah Rabb kita Azza wa Jalla mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian sekutukan Allah, kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, kalian minta kepada selain Allah, kalian berharap kepada selain Allah, kalian takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, maka akan aku batalkan amalan-amalan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerjakan setiap hari, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, dari pagi hari, subuh, siang hari, hingga malam hari kita kerjakan salat tersebut. Kalau kita sekutukan Allah, kita meyakini ada yang bisa memberikan maslahat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita tersebut, habis pahala salatnya. Makanya jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang salat 60 tahun ternyata salatnya satu pun tidak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita puasa menahan lapar dan haus pada siang hari bulan Ramadan, belum lagi puasa-puasa sunnah yang lainnya, ternyata jimatnya tidak pernah ditinggalkan. Ternyata di warungnya pakai penglaris gitu kan. Dia yakin ini dengan adanya penglaris ini tokonya jadi ramai. Kalau tidak ada udah sepi, tidak makan nanti anak istrinya. Dia yakini, jadi akidahnya, dia yakini bahwasanya jimat itulah yang akan menjaganya, jimat itulah yang akan menjadikan tokonya laris. Dia meyakini bahwasanya dengan memajang foto tertentu maka ya dia akan mendapatkan kelapangan rezeki. Dia sandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Awas, bahaya. Kita tidak mau jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah ibadah capek-capek, lelah, letih, udah habis banyak tenaga, habis harta kita, belum lagi haji kita, umroh kita, berbaktinya kita kepada kedua orang tua, kemudian ternyata sewaktu dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jatuh ke dalam kesyirikan. Karena Allah telah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kalian syirik, akan aku hapuskan amalan kalian. Kenapa kalian lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ini persiapan yang paling utama jamaah milik Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus siapkan diri kita, jangan sampai kita menghadap Allah ada kesyirikan yang kita bawa, bahaya. Kalau dosa lain selain dari dosa syirik masih mendingan. Kenapa? Bisa jadi Allah ampunkan, bisa jadi Allah azab. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa selain dari dosa syirik ini kepada yang Dia kehendaki. Barang siapa yang syirik menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Ini bahaya jamaah. Makanya kita harus terus belajar tauhid, belajar syirik, mempelajari kesyirikan. Kenapa? Agar kita jauhi kesyirikan tersebut. Kita belajar tauhid kenapa? Agar kita tidak jatuh dalam kesyirikan, agar kita dapat senantiasa mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Terus kita pelajari ilmu yang penting ini, tauhid pada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagai apa? Sebagai bekal kita. Kita ingin menjadi orang yang cerdas, kita siapkan nih bekal kita. Dan bekal yang terbaik adalah tauhid pada Allah tabaraka wa ta'ala. Pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berjalan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul yang mulia SAW bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kau mengetahui atadri haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Kemudian Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul yang mulia SAW mengatakan, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba adalah dia tidak disekutukan dengan apapun juga, tidak disekutukan. Allah harus diesakan. Dan hak hamba atas Allah adalah dia tidak akan diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala apabila dia mentauhidkan Allah. Ini subhanallah jamaah, tauhid penting sekali. Makanya aneh kalau misalnya ada seorang muslim yang dia malas belajar tauhid, tidak mau mempelajari tauhid pada Allah, mengesahkan Allah, tidak mau mempelajari apa nih kesyirikan itu apa, tidak mau tahu. Kenapa? Karena bisa jadi nanti jatuh pada kesyirikan tanpa dia sadari. Makanya penting belajar. Dan yang paling penting adalah belajar tauhid, mengesahkan Allah. Bagaimana nih langkah-langkah setan dalam menjatuhkan manusia dalam kesyirikan apa saja? Biar apa? Biar kita dapat bendung, jangan sampai jatuh diri kita dan keluarga kita. Karena kita tidak mau Pak, amal kita tadi hilang, dihapus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak mau sewaktu kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala amal kita sudah dihapuskan. Makanya kita harus cerdas. Sebagaimana seseorang yang dia benar-benar jaga lisannya, orang benar-benar dia jaga dirinya untuk hartanya tidak diambil oleh orang lain. Misalnya orang kalau misalnya Pak, dia tanda tangan, ini hartanya akan beralih kepada orang yang lainnya, maka dia akan benar-benar baca, tidak mau sembarangan tanda tangan kan. Kenapa? Kalau tanda tangan habis uangnya, habis kerja keras selama ini habis. Kenapa? Karena tanda tangan saja. Ya, karena tanda tangan bisa habis hartanya. Karena dia mengucapkan misalnya di depan hakim atau depan yang berhak ya, dia bilang saya serahkan seluruh harta saya untuk fulan, maka beralih kepemilikannya misalnya. Dia takut jangan sampai salah bicara, jangan sampai salah bertindak. Kenapa? Habis nanti amalan yang selama ini telah dia lakukan, habis selama ini jerih payah yang telah dia tabung. Karena cuma tanda tangan satu saja, tanda tangan, beralih semua hartanya. Tidak mau dia. Kenapa? Rugi, ini bodoh orang seperti ini, bukan orang yang cerdas. Lalu begitu juga dengan seorang dalam beribadah pada Allah tabaraka wa ta'ala.
Dia jaga dirinya. Jangan sampai nih keluar ucapan-ucapan yang dapat menjatuhkan dia kepada kesyirikan. Dia jaga benar-benar. Dia jaga benar-benar amalannya, jangan sampai mengerjakan amalan yang syirik kepada Allah Taala. Dia pelihara dirinya. Dia tidak mau rugi nanti sewaktu menghadap Allah Taala. Karena waktunya pendek sekali kita mempersiapkan amalan ini, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang sangat panjang tadi. Yang sedikit ini, janganlah yang sedikit ini juga habis, hilang, berantakan. Inilah orang yang cerdas zamannya Allah Taala. Yang paling pertama dijaga adalah masalah tauhid kepada Allah Taala. Walaupun tetap kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan yang lainnya. Kita harus senantiasa memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk meraih ridha Allah Taala. Setiap kesempatan yang ada kita lakukan untuk beramal soleh. Kalau udah tauhidnya terjaga, Masya Allah, barulah nanti amalan-amalan yang lain akan ikut jamaahnya Allah Taala. Setiap amalan yang bisa kita kerjakan, amalan soleh kita kerjakan, walaupun hanya tersenyum, bermuka manis di hadapan saudara kita. Ini adalah kebaikan. Nabi yang mulia SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqi akhaka biwajhin tariq. Jangan pernah kalian remehkan kebaikan sedikit pun juga. Sedikit pun Pak, tidak boleh kita remehkan. Ini kan cuma seperti ini ya, cuma ini saja. Tidak boleh kita remehkan. Walaupun hanya sekedar bermuka manis di hadapan saudara kalian. Masya Allah. Rasul katakan, Pak, jangan tuh remehkan kebaikan kalian sekecil apapun dia, walaupun cuma senyum. Ketemu saudara kita, assalamualaikum, kaifahaluk, gimana kabarnya, senyum. Walaupun cuma mengucapkan assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak, sehatkah keluarganya, senyum pada saudaranya. Jangan ketemu cemberut ya terus mukanya, senyum aja pelit gitu kan. Ini kebaikan, senyum di hadapan saudaranya. Apalagi kalau misalnya ditegur, assalamualaikum, senyum, yuk Pak makan dulu ke rumah. Wah, ini lebih lagi gitu ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah remehkan jamaah yang Allah Taala kebaikan sekecil apapun itu. Kenapa? Ini untuk bekal kita menghadap Allah Taala. Nabi yang mulia SAW juga pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Berlindunglah kalian dari neraka Allah Taala walau hanya dengan sepotong kurma, dengan satu kurma yang dibelah. Dengan ini saja kalian kasih kepada orang, kepada saudara kalian. Ini lakukanlah, kata Nabi yang mulia SAW. Kalau ini dapat menjaga kalian dari neraka Allah, lakukan. Ini kebaikan yang kecil jamaah. Ya Allah, setengah kurma itu bisa untuk apa? Kenyangkah makannya? Enggak. Tapi Nabi yang mulia SAW katakan apa? Jangan remehkan, jangan remehkan. Kenapa? Karena ini akan dihisab oleh Allah Taala. Bekal kita Pak, sewaktu menghadap Allah Taala kelak. Karena nanti hisabnya itu detail sekali. Semuanya akan dihisab dengan detail oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu jamaah dengan Allah Taala adalah debu yang sangat kecil. Kalau kita buka jendela kamar pada pagi hari itu Pak, maka nanti kita akan lihat ada debu-debu yang kecil-kecil yang nampak apabila terkena cahaya. Sebagian ulama mengatakan zarrah itu seperti itu. Itulah zarrah. Kebaikan sebesar zarrah yang kita lakukan akan datang nanti di hadapan Allah Taala, ditimbang oleh Allah Taala. Begitu juga dengan keburukan sebesar zarrah pun akan dihisab oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Taala, Rabb yang maha adil, yang tidak akan pernah zalim kepada hambanya.
Kalaulah tadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bermuka manisnya kita di hadapan saudara kita adalah kebaikan, maka begitu juga dengan seorang yang meremehkan saudaranya walaupun hanya dengan kedipan matanya, ini pun akan hadir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh dia tuh fulan. Enggak pakai suara dia, jeling aja matanya gitu. Tapi niatnya untuk apa? Untuk menjatuhkan saudaranya. Tuh lihat tuh, gini kan ya, mau bilang apa? Tuh buncit tuh gitu ya, mau ngejek. Ya. Walaupun dia tidak mengungkapkan, walaupun cuma masam aja di hadapan saudaranya, ingin apa? Ingin merendahkannya. Ini pun nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan zaman yang Allah Subhanahu wa taala ini nanti detail hisabnya. Makanya kita harus persiapkan. Inilah orang yang cerdas tersebut. Jangan pernah kita remehkan ini. Amalan-amalan yang kita anggap remeh, kita anggap kecil padahal besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalaulah tadi bermuka manis saja di hadapan saudara bernilai pahala yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala akan dihisab oleh Allah. Kalaulah seandainya sesuatu yang menjelingkan mata saja yang niatnya untuk menjatuhkan saudaranya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana yang lebih besar? Makanya nanti orang kafir lah pada hari kiamat mereka mengatakan ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sewaktu mereka mendapatkan kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri mereka katakan, aduhai, buku apa ini? Semuanya tercatat detail di sini. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Bahkan yang besar, yang kecil semuanya dicatat. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Masya Allah. Makanya kita jaga jamaah. Ini perkara yang kecil dicatat. Lalu bagaimana dengan perkara yang besar? Yang paling besar adalah perkara tauhid. Kemudian yang setelahnya adalah bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita bagaimana? Udah sama belum dengan yang dicontoh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ini nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan muamalah kita dengan tangga kita? Bagaimana muamalah kita dengan orang tua kita yang telah memelihara kita, membesarkan kita? Bagaimana muamalah kita dengan ibu kita yang telah mengandung kita? Wahnan ala wahn, kesulitan di atas kesulitan. Ternyata sama orang tuanya, subhanallah, ya, dia tidak perhatikan, dia lupa dengan jasa-jasa orang tuanya, bahkan dimasukkan orang tuanya ke panti jompo. Ini masya Allah, ya. Ini akan dihisab nanti oleh Allah Taala. Bagaimana dia bermuamalah, hutangnya dengan orang, udah dibayar belum? Bahkan jamaah milik Allah Taala, Rasul yang mulia SAW pernah sampai menghajar. Rasul yang mulia SAW pernah tidak mau mensolatkan seseorang yang ternyata dia masih ada hutang waktu meninggal dunia. Masya Allah. Rasulullah tanya, ini ada hutangnya tidak? Masih ada Rasulullah. Ya udah solatkan. Rasulullah suruh sahabat solatkan, Rasulullah tidak solatkan. Kemudian barulah ada salah seorang sahabat yang lainnya mengatakan, ya, kalau tidak salah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, saya yang menjamin hutangnya. Benar engkau akan menjaminnya, kata Rasulullah? Engkau yang akan bayarnya? Iya ya Rasulullah. Barulah Rasulullah SAW solatkan. Ini perkara besar, karena terkadang kaum muslimin tidak memperhatikan masalah hutang seperti ini. Bahkan Nabi yang mulia SAW pernah mengatakan apa Pak? Orang yang mati syahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan semua dosa-dosanya kecuali apa? Kecuali hutang. Hutang Pak. Ayo hati-hati dengan hutang. Cek tuh masih ada hutang enggak? Kenapa? Karena ini potensi besar nih, akan merugikan kita sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berpotensi besar akan memberatkan kita nanti sewaktu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berpotensi besar.
memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Wa iyyazubillah. Neraka Pak sakit, berat luar biasa, tidak sanggup kita. Jangan sampai gara-gara perkara yang kecil kita dicampakkan dalam neraka Allah. Wa iyyazubillah. Neraka yang panas apinya itu 70 kali lipat dari panas api kita di dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan, narukum hadhihi, api kalian pada hari ini yang kalian panaskan, yang kalian hidupkan di bumi ini, juz'un wahidun min sab'ina juz'an nari jahannam. Api kita pada hari ini Pak baru 1/70 dari api neraka Allah. Subhanallah. Kalau api sekarang aja Pak kita tidak kuat. Letakkan tuh tangan di atas kompor kalau tahan, hidupkan apinya, letakkan, tahan tidak tahan. Lalu bagaimana bisa mengatakan ya udahlah masuk neraka aja? Enak sekali. Ya. Tidak beriman kepada perkara yang gaib, jangan-jangan kalau seperti ini bahaya. Makanya kita takut nih masuk neraka Allah. Kalau seandainya Pak, kita lihat seandainya nih rumah orang tua kita kebakaran, apa yang kita lakukan? Kita bantu segera, takut kenapa-napa orang tua kita adalah takut akan terbakar dengan api dunia. Lalu bagaimana orang tua kita yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini yang harusnya kita lebih takut? Jangan-jangan nanti orang tua kita akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala nerakanya. Wa iyyazubillah. Ini kita harus lebih semangat nih, selamatkan nih orang tua kita. Kita tarik dia. Bagaimana jangan sampai kesyirikan, jangan sampai masih pakai jimat-jimat itu, jangan sampai masih meyakini dukun-dukun para pendusta tersebut. Ya Allah, kita takut dengan neraka Allah. Jangan sampai kita masuk dalam neraka. Neraka yang makanannya adalah zakum. Penghuni neraka tersebut Pak, ini nanti di antara makanannya adalah kuah zakum. Yang mana dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi yang mulia SAW mengatakan, kalau seandainya satu tetes dari buah zakum ini jatuh di atas muka bumi, setetes saja, maka rusak seluruh kehidupan. Subhanallah. Ini kita harus yakini. Kenapa? Karena datang dari Nabi yang mulia SAW. Masih berani masuk neraka. Masya Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan, didatangkan oleh Allah Taala penduduk neraka yang dulu di dunia adalah orang yang paling banyak kenikmatannya. Orang tajir lah, subhanallah. Ya, punya mobil-mobil mewahnya banyak, bahkan punya pulau, jabatannya tinggi misalnya. Nikmatnya banyak nih di dunia, hartanya melimpah. Jangan 7 turunan, 70 turunan pun udah habis gitu ya. Subhanallah, gimana ceritanya itu? Ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Yang dia kira dengan hartanya itu dia tidak akan meninggal. Dia kira dengan banyak harta yang dia miliki akan menjadikan dia kekal, tidak akan mati-mati. Insyaallah. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling banyak kenikmatannya di dunia. Kemudian dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dengan satu celupan. Allah taala alam bagaimana. Begini yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita imani saja. Sewaktu dicelupkan Pak, diangkat, ditanya kepada orang ini, wahai fulan, apakah kau pernah merasakan kenikmatan? Maka dia kata, Allah, ya Allah, tidak pernah, ya Allah, tidak pernah merasakan kenikmatan. Ini baru satu celupan. Subhanallah. Udah lupa tuh semua kenikmatan dunia. Makanya orang yang orientasinya dunia Pak, ya, yang dihalalkan segala cara, dia korupsi, menipu manusia, kemudian dia zalim kepada manusia, dagangnya menipu, tidak benar, cuman untuk mencari dunia. Ya Allah, bentar aja dirasakan kenikmatan tersebut. Celupan pertama di neraka sudah lupa. Sebaliknya didatangkan oleh Allah Taala orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, sengsara di dunia, mau makan pun susah misalnya, rumah pun jangan rumah gitu kan, dia berpindah-pindah saja, numpang
atau mungkin tinggalnya di bawah jembatan, mungkin hidupnya susah lah di dunia, susah sekali kehidupannya di dunia. Kemudian dihadirkan oleh Allah Taala, dicelupkan dengan satu celupan masuk surga Allah Taala. Ditanyakan kepada orang ini, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Dia bilang, tidak pernah ya Allah, tidak pernah merasakan kesulitan. Padahal waktu di dunia paling sengsara kehidupannya. Masuk pertama di surga Allah Taala, lupa semua kesulitannya. Makanya jamaah jaga Allah Taala, kita di dunia ini tidak lama, sebentar sekali. Dan ujian demi ujian di dunia ini banyak sekali. Allah menguji kita dengan kehidupan kita di dunia. Dan kehidupan dunia mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Maka bersabarlah dengan ujian-ujian tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini adanya cuma apa? Kesulitan demi kesulitan saja. Bahagianya cuma sekali-sekali. Yang banyak itu apa? Ujian demi ujian, ujian lagi. Bahagianya kapan? Sekali-sekali saja. Kita lihat jamaah, memang seperti itu kehidupan dunia. Orang yang tidak punya harta, orang miskin, dia kira tuh orang-orang kaya tuh paling bahagia, tidak diuji. Ternyata tidak juga. Ya. Orang udah kaya, udah banyak harta juga diuji oleh Allah Taala. Waktu belum punya jabatan, dikira kalau punya jabatan ini udah enak nih. Ternyata setelah memiliki jabatan, mau tidur aja susah. Belum nikah, dia pikir ini orang udah nikah enak nih. Ternyata udah nikah juga diuji lagi dengan anaknya, dengan istrinya. Mau nikah lagi tidak boleh gitu ya. Diuji, terus diuji, kesulitan demi kesulitan, ujian demi ujian kehidupan dunia ini. Hatta atana al-yaqin, sampai kita meninggal dunia. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wahai Iman, kapan kita beristirahat dari penatnya dunia? Kapan kita istirahat, wahai Imam? Ya. Apa kata Imam Ahmad? Sampai kita menginjakkan langkah kita di surga Allah Taala. Ini baru kita istirahat. Sampai kita kapan, Pak? Masuk surga Allah Taala. Sampai masuk surga ini baru peristirahatan yang sebenarnya. Dan inilah orang-orang yang sukses. Ya, inilah orang-orang yang sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah Taala. Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah Taala, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Dan kesuksesan tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan ilmu, dengan kecerdasan. Di antara bentuk kecerdasan itu adalah tadi kita mengingat kematian dan kita siapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian tersebut. Kita mohon kepada Allah Taala, Rabbul Arsyil Azim, semoga Allah Taala jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di atas agama Islam. Kita mohon pada Allah Taala, Rabbul Alamin, agar Allah Taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita mohon kepada Allah Taala agar Allah selamatkan kita dari siksa kubur, agar Allah Taala selamatkan kita dari fitnah demi fitnah yang ada, dan agar Allah Taala selamatkan kita dari nerakanya. Dan kita mohon kepada Allah Taala, Rabbul Alamin, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya, agar Allah Taala masukkan kita semua ke dalam firdausnya. Dan rasa ini saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ini nasihat untuk diri ana dan untuk antum semuanya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.